Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Karena itu saya suka menceritakan sedikit sejarah singkat perayaan ini yang saya sadur dari Yucat ID. Hari Raya ini bermula dari kecintaan umat beriman terhadap hati Yesus yang Maha Kudus. Kecintaan tersebut berubah menjadi devosi di tengah-tengah umat beriman. Tradisi memperlihatkan bahwa praktik akan devosi ini sudah dimulai sekitar tahun 1000 dan pada abad pertengahan. Adapun orang kudus yang sering dikaitkan dengan devosi hati kudus Yesus ialah Santa Maria Margareta Alacoque. Beliau hidup pada tahun 1647 sampai 1690. Di dalam kisah hidupnya, ia memperoleh wahyu pribadi dari Yesus yang mengendaki perayaan liturgis hati kudus Yesus dan praktik silih terhadap dosa-dosa yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus pada setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Kemudian pada tahun 1856, Paus Pius ke-11 menetapkan pesta, dalam hal ini perayaan liturgis Hati Kudus Yesus. Selanjutnya pada tahun 1928, beliau juga Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang silih kepada hati kudus Yesus. Beberapa tahun kemudian, Paus Pius ke-12 mengeluarkan surat ensiklik Hauriestis Aquas tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Dan sekarang, hati kudus Yesus kita rayakan sebagai hari raya. Bacaan pertama memperlihatkan belas kasih Allah atau cinta Allah kepada bangsa Israel. Allah berfirman, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu. Firman Allah ini memperlihatkan kualitas hati Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberikan kesaksian tentang kualitas hati Allah di dalam perjanjian baru, khususnya betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Santo Paulus menulis, "Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan." Sedangkan di dalam bacaan Injil kita mendengarkan salah satu momen dari kisah penyaliban Yesus, yaitu lambung Yesus ditikam oleh salah satu prajurit dan lambung Yesus itu terbuka dan mengalirlah darah serta air. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam ketiga bacaan hari ini, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semuanya menjelaskan tentang kasih Allah kepada manusia yang tak ada batasnya dan tak bersyarat melampaui cara berpikir kita manusia. Allah sendiri senantiasa memperlihatkan
kualitas hatinya yang begitu dalam dan tak bertepi. Bahkan dalam sejarah dari perayaan hari ini, kita bisa menemukan kualitas kasih Allah atau hati Allah yang begitu nyata di dalam sejarah gereja hingga saat ini. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Bahwa kasih Allah itu begitu lebar dan panjangnya, begitu tinggi dan dalamnya. Dengan kata lain, kita harus bersyukur karena kita mengimani Allah yang penuh kasih. Kedua, cara yang tepat untuk memahami kasih Allah itu ialah mengalaminya. Karena itu, di dalam beberapa renungan saya selalu mengatakan bahwa kita harus meminta rahmat, pengalaman kasih Allah di dalam hidup kita. Karena dengan mengalami pengalaman kasih Allah, maka kita akan mampu memahami kasih Allah itu sendiri. Cara sederhana untuk memahami kasih Allah ialah dengan bersyukur setiap saat. Dengan bersyukur kita melatih ingatan kita akan semua yang telah kita terima dari Tuhan. Dan rasa syukur menjaga agar perjalanan hidup tetap menyenangkan. Ketiga, tujuan untuk memahami kasih Allah ialah supaya kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Karena itu di dalam bacaan ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang disalibkan. Bahkan mereka menikam lambung Yesus sehingga keluarlah darah dan air. Dengan kisah ini Yesus hendak memperlihatkan bahwa puncak dari kasih ialah pengorbanan. Maka sebagai pengikut Kristus, ketika kita merasa bahwa kita dikasihi oleh Yesus, maka pengalaman kasih dari Tuhan itu harusnya menguatkan kita untuk mengasihi sesama di dalam hidup kita. Dengan cara seperti itulah, maka dunia akan semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sebagaimana semboyan dari kongregasi kami, dikasihilah hati kudus Yesus di mana-mana. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa, jadikanlah hatiku seperti hatimu ya Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.